Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Edisi khusus pada video kali ini terkait dengan komentar dari sahabat-sahabat pasca pembatalan penempatan P1 sejumlah 3043 formasi. Bagaimana tanggapan dari sahabat-sahabat? Berikut untuk ulasan lengkapnya. Suratan honorer pasca pembatalan formasi P1 sejumlah 3043. Ada bagi sahabat-sahabat dari Abbas Ali yang kita kutip dari ASN News. Mohon izin, bagaimana mungkin P1 yang sudah mendapatkan notifikasi penempatan pada laman SSCSN dan sudah melakukan resum lulus verifikasi administrasi data, terus pada hari mendekati pengumuman lokasi penempatan dikatakan tidak sesuai lagi aturan. Apabila terjadi kendala sedikit di lain pihak, kenapa kebanyakan yang lainnya ikut dilibatkan dalam pembatalan? Padahal P1 mereka sudah jelas status dan linearitasnya sebagai guru kelas sekolah induk. Kalaupun ada yang meninggal dan terindikasi jasa palsu dari P1 yang mendapatkan penempatan, secara otomatis sistem dapat mengidentifikasi kekeliruan tersebut. Malah yang jadi korbannya yang jelas status dan linearitasnya. Ini adalah suatu bentuk kezaliman terhadap sebagian dari guru PG P1 yang telah mendapatkan notifikasi penempatan pada laman SSCSN. Sebetulnya bagi sahabat-sahabat, seandainya admin sendiri di posisi bagi sahabat-sahabat P1 yang sudah mendapat notifikasi ini, haru biru, sangat gembira sekali. Namun dengan adanya informasi kemarin di laman SSCSN ataupun di guruppk.kemdikbud.go.id tentang pembatalan mendapatkan penempatan ini menjadi sangat mengecewakan bagi sahabat-sahabat, dan ini menjadi beban sosial bagi sahabat-sahabat yang sudah memang tidak bisa dipungkiri. Admin sendiri membuat video ini juga merasa sangat sedih sekali, dan mohon maaf nanti jika ada emosional bagi admin sendiri dengan membaca komentar dari sahabat-sahabat ini, karena memang kenyataannya bagi P1 ini sudah menunggu sangat lama sekali, hampir 1,5 tahun, dan mendapatkan notifikasi penempatan ini suatu anugerah, bahkan ini adalah suatu rezeki bagi keluarganya, bagi keluarga kita sahabat-sahabat. Dan karena ada informasi itu menjadi sangat kecewa, dan ini diamini oleh Bapak Kas. Betul Pak. Jadi pada titik ini, kalaupun ada yang meninggal dan terindikasi jasa palsu dari P1 yang mendapatkan penempatan ya sahabat-sahabat, di sini secara otomatis sistem dapat mengidentifikasi kekeliruan tersebut. Malah yang jadi korbannya yang jelas status dan linearitasnya. Ini adalah suatu bentuk ya sahabat-sahabat. Jadi sudah mendapat notifikasi penempatan dan mendekati pengumuman yang sudah molor 1 bulan lebih, dan akhirnya dibatalkan. Ini menjadi suatu kekecewaan tersendiri, bahkan menjadi beban sosial bagi sahabat-sahabat. Dan berikutnya untuk komentar kedua dari Dubai 20 jam yang lalu, itu gak jelas kata yang pasti, jadi apa guna P1, lalu gitu kan tidak ada kesempatan lagi, paling ikut 2023 yang semakin gak jelas. Jadi ini artinya, ini logat dari salah satu teman kita yang ada di wilayah Indonesia juga ya sahabat-sahabat, dari wilayah timur. Ini dari sahabat kita ini menjelaskan bahwasanya apa gunanya P1, bahkan kalau ikut di P3K 2023 pun semakin tidak jelas. Aturan ya kan Dikbud yang bilang P1, berarti Dikbud yang gak jelas, harus verifikasi dulu baru diumumkan semua P1. Ini diumumkan baru verifikasi, habis jak uang negara untuk gaji pegawai Dikbud yang gak kompeten. Jadi kenapa verifikasinya itu setelah diumumkan ya sahabat-sahabat seperti itu, karena memang udah November kemarin sudah ada beberapa informasi, dan di laman SCSN juga sudah ada mendapatkan penempatan ya sahabat-sahabat. Ini diumumkan baru verifikasi habis jak uang negara, tinggal bilang harus legowo, dimana beri kemanusiaannya ya, yang gaji juga pajak dari rakyat, kok kayak duit orang Dikbud. Gak ngerti memang Indonesia lo bisa susah, kenapa harus dibuat gampang. Ini tanggapan Bu Halimah Sadiah ini cukup lucu ya sahabat-sahabat, walaupun admin sendiri sangat sedih sekali karena ada pembatalan ini. Saya juga bingung dengan bahasa Bu Guru. Lanjut di ketiga ya sahabat-sahabat, Yusafat Einstein.
Acungan jempol untuk pemerintah. Akhirnya guru honorer pelamar P3K tahun 2022 kategori P3 akan langsung ditempatkan di sekolah induk yang ada formasinya, karena P3 adalah guru-guru milenial dan multi talenta serta mampu mengerjakan semua pekerjaan PNS yang makan gaji titik-titik dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Ya sebetulnya nggak semuanya ya sahabat-sahabat, nggak semuanya seperti itu. Dan untuk komentar ini silahkan ditanggapi sendiri, saya hanya netral ya sahabat-sahabat. Terima kasih sudah komentar untuk sahabat Yosef Einstein. Jadi ini ungkapan dari peserta P3, walaupun judulnya formasi P1, mohon maaf ini dari P3 juga menanggapi hal tersebut. Lanjut di komentar selanjutnya dari Since Pinontoan Busan, macam-macam lagi, yang lulus PG belum tentu lulus. Loh kenapa buka seleksi lagi? Yang tahun 2012 saja belum tuntas. Lagi kerja apa di sana? Kita di sini tetap kerja. Terlalu banyak yang pintar, tidak menjadi satu kesatuan, terlalu sulit mikirnya. Tahun 2020 saja belum tuntas, kenapa harus di 2023? Dan ini kalau saya membaca komentar dari sahabat Since Pinontoan ini, bahwasanya untuk PPK 2021 saja belum tuntas semua ya sahabat-sahabat, kenapa harus sudah yang 2023? Bahkan yang 2022 saja belum diumumkan, seperti itu. Jadi satu persatu ya sahabat-sahabat. Kita lanjutkan informasi dari DP Raja Wawu Channel. Program kerja yang dibuat pemerintah indah di atas kertas, kerja tidak membuahkan hasil. Ujian P3K dari 2021 hasilnya gak jelas sampai tahun 2023. Inikah titik-titik yang berkualitas tapi kerja gak titik-titik, hanya menghabiskan ya sahabat-sahabat. Dan ini ungkapan-ungkapan kesalahan dari sahabat-sahabat ini memang tidak bisa dipungkiri, bahwasanya menunggu sangat lama sekali, 1,5 tahun ya sahabat-sahabat. Jadi 1,5 tahun. Jadi nanti teman-teman yang menonton video ini dan mengalami hal serupa silahkan berkomentar. Jadi silahkan berkomentar dengan sesuai dengan hatimu, sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini nanti didengar oleh pemangku kebijakan dan bisa ada kebijakan lain terkait dengan pembatalan tersebut, bagaimana seharusnya dan bagaimana jalan keluar terbaiknya. Kita lanjutkan sahabat-sahabat, komentar terakhir ini memang agak sedikit berbeda ya sahabat-sahabat. Ada pertanyaan dari Bu Neti Yoice Siregar, apakah bisa formasi diganti ke sekolah lain? Padahal sebenarnya formasi sebelumnya sangat kekurangan guru, sehingga ada 2 guru honorer yang baru diterima di sekolah tersebut. Sedangkan formasi yang akan diganti sudah cukup guru. Yang anehnya di situ mau pengumuman dan pengumuman berulang kali dirubah. Tolong solusinya ya Bapak Ibu. Jadi ini admin sendiri tidak berani ataupun tidak punya wilayah untuk menjawab ini ya sahabat-sahabat. Nanti untuk videonya ada di Adiko Ramos yang ada gambarnya Pak Andika Ganendra, bisa dicek sendiri. Untuk informasi ini Bu Neti Joyce Siregar tadi repost dari Instagram dari teman-teman juga minta untuk dibuatkan video tentang curhatan dan terkait dengan ini ya sahabat-sahabat, permasalahan dari formasi yang diganti ke sekolah lain. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa membantu sahabat-sahabat. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang merasa masih membutuhkan unek-unek lagi ataupun masih ingin mencurhatkan dirinya, silahkan berkomentar di bawah video ini dan nantinya bisa kita review bersama-sama agar nantinya curhatan dari sahabat-sahabat ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan. Tetap semangat para jajaran Kemdikbudristek dan Panselnas, mudah-mudahan sehat selalu, diberi kemudahan untuk memperjuangkan nasib para sahabat-sahabat guru honorer. Dan untuk sahabat-sahabat guru honorer tetap semangat ya sahabat-sahabat, walaupun sampai hari ini belum ada kejelasan. Tetap pantau terus informasi terbaru di Adiko Ramos. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.